Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin rahimakumullah, puji serasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla untuk kesempatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab wasilah, bukan hanya sekedar ilmu yang bermanfaat Allah karuniakan, tetapi hadirnya kita dalam majelis ini menjadi penyebab, menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kian memudahkan langkah kaki kita menuju jalan surga. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan untuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'in, dan kita semua insyaallah diharapkan mendapatkan syafaat Rasulullah yang di sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwathillah, kajian tafsir yang akan kita kaji di kesempatan malam hari ini adalah tadabbur surat Al-Jin. Ya, biasanya kalau obrolan antara sesama pria ada dua tema katanya yang gak akan selesai. Satu ngobrolin perempuan, dan yang kedua ngobrolin masalah makhluk gaib. Katanya gitu. Jadi kalau ngobrolin masalah makhluk gaib sampai subuh pun gak akan selesai. Ada aja nyambung gitu ya, kisah-kisahnya tentang hal-hal yang berbau mistis. Tapi memang secara umum dalam syariat kita, dalam ajaran kita, memang kita semua diperkenalkan terkait adanya makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa dirasa, tetapi kehadirannya insya Allah pasti ada di tengah-tengah kita. Makanya dalam salah satu petikan ayat di surat Al-Dhariyat yang tadi dibacakan, Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya adalah untuk menyembah aku, kata Allah. Maka cara para makhluk jin menyembah Allah, caranya sama dengan cara kita menyembah Allah. Makanya Allah Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul itu bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga para Nabi dan Rasul itu pun diutus juga untuk kalangan makhluk gaib dari sebangsa jin. Makanya kalau kita mendapatkan syariat kewajiban sholat 5 waktu, mereka juga sama, punya kewajiban sholat 5 waktu. Ketika kita diwajibkan puasa, zakat, haji, dan umrah, mereka juga sama. Ketika kita ada syariat untuk menikah dengan lawan jenis, makhluk dari sebangsa jin pun sama. Nah, oleh karenanya, jemaah yang Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, turunnya surat Al-Jin ini ada sabab nuzulnya. Salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Ashura dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Disebutkan di tahun 6 kenabian ceritanya. Jadi sesudah Rasulullah diangkat jadi nabi, di tahun ke-6 itu Rasulullah SAW dihadapkan dalam kondisi yang sulit. Sulit dalam arti di waktu itu, di tahun kenabian, istri yang dicintainya Siti Khadijah yang selalu membela beliau meninggal dunia. Demikian juga paman beliau yang membela mati-matian Abu Thalib meninggal dunia di tahun yang sama. Akhirnya yang tadinya orang kafir Quraisy gak pernah berani mukul, gak pernah berani mencaci maki karena kehadiran dua tokoh tadi menahan diri. Tapi ketika Siti Khadijah, ketika Abu Thalib wafat, mulai ya kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal itu mulai menjadi santapan hari-hari Rasulullah SAW. Jadi kalau ketika Siti Khadijah dan Abu Thalib masih ada, yang dilukai, yang dihina itu hanya para pengikut Rasulullah saja. Jadi nggak berani langsung ngomongin Rasulullah di hadapan
tokoh utama pemimpin Qibti Quraisy, yaitu Abu Thalib. Nah, sehingga yang kita ketahui Rasulullah SAW kemudian setelah mendapatkan intimidasi, siksaan, ancaman di kota Mekah, beliau kemudian berikhtiar melanjutkan dakwahnya ke kampung Taif yang biasa dipakai jalan-jalan oleh jemaah umroh, gitu ya, sampai 6 jam, gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada manfaatnya jalan-jalan ke Taif gitu. Mending nyari tempat belajar yang lebih banyak ya, umpamanya karena ada museum Al-Quran, museum sirah, museum buah hiro dan seterusnya, itu jauh lebih manfaat daripada harus ke Taif 2 bulan balik sampai 12 jam habisin waktu. Di sana cuma petik buah-buahan, petik sayuran, kan seperti itu. Ya, kelebihannya ada doang di sana, nggak ada yang lebih gitu ya. Jadi ya Taif itu secara umum nostalgianya saat naudzubillah Rasulullah ditimpukin oleh warga sekampung. Nah, singkat cerita, Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui, beliau bukan cuma dapat penolakan, bahkan ditimpukin oleh warga sekampung. Beliau kemudian menyelamatkan diri sampai tiba di sebuah perkampungan namanya As-Sa'alim. Pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW menunaikan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam sholat apa? Karena saat itu secara umum belum ada ketetapan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu diwajibkan pada saat Isra Mi'raj. Jadi saat itu Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sholatnya hanya 2 waktu, asar 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Nabi Ibrahim itu syariatnya. Nah, ceritanya enak ya. Ceritanya ketika Rasulullah SAW sedang sholat, dan ini juga ditegaskan di surat Al-Ahqaf ayat 29 ayat 32, tiba-tiba datanglah segerombolan makhluk dari kalangan jin. Mereka punya misi dan punya tujuan, diutus oleh rajanya. Rajanya siapa? Ya tentu saja yang dimaksud raja di sini adalah jin kafir yang dikenal dengan nama iblis. Iblis ini yang jin kafir yang tidak mau sujud kepada Adam, dan dia adalah satu-satunya jin yang mendapatkan jaminan dari Allah tidak akan mati sampai hari kiamat. Selain iblis yang namanya jin sama seperti kita. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari pernah diceritakan ada sepasang pengantin baru. Pas di malamnya ketika suaminya mau masuk ke kamar, tiba-tiba si istrinya teriak-teriak karena istrinya menemukan ada seekor ular di bawah ranjang. Maka sang suami gak berpikir panjang, dia malah keluar, ya langsung ngambil tombak, ularnya langsung dibunuh. Dan ternyata ketika ularnya mati, si pengantin baru yang laki-laki yang membunuh itu juga ikut mati. Akhirnya kejadian ini ramai terdengar oleh Rasulullah SAW, dan Rasul menegaskan inna li buyutikum awamir minal jin. Kata Rasulullah, sesungguhnya rumah-rumah yang kalian huni, yang kalian bangun itu bisa jadi sebelum kalian bangun sebenarnya tempat itu sudah dihuni sama jin. Karena kan sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, sebelum itu jin sudah ada. Makanya Rasulullah mengingatkan sesudah kejadian wafatnya pengantin tersebut, pengantin laki-laki tersebut, Rasulullah mengatakan apabila kalian mendapati ular masuk ke rumah, jangan kalian langsung bunuh. Apa yang harus dilakukan? Satu, diadanin. Karena kalau ular itu adalah jelmaan dari jin kafir, dia langsung akan lari. Kalau diadanin nggak ada perubahan, kemungkinan nih mungkin jin muslim atau ular beneran. Nah, diadanin nggak ada respon, kata Rasulullah diajak ngobrol. Anda jin atau ular? Kalau Anda jin, saya persilahkan Anda keluar dari rumah kami. Kalau nggak mau keluar, saya ultimatum. Kasih, kita mau berapa lama sebelum dibunuh. Gitu. Bahkan kalau Imam Malik mengatakan kalau jinnya itu, kalau ularnya itu ada di Mekah atau Madinah, dikasih waktu 2 minggu.
Kalau yang di Mekah di Madinah ya kan, nggak bisa tidur kan dulu. Ya, kan? Tapi kalau bukan di Mekah Madinah aman lah. Tapi intinya dikasih ultimatum. Khawatir teman sekalian. Karena prinsipnya kalau jin itu menampakkan wujudnya dalam bentuk yang bisa kita lihat, maka sifat kegoibannya itu jadi tidak ada. Artinya kita bisa bunuh dia. Gitu. Makanya naudzubillah ini bukan nantangin ya, bukan nantangin naudzubillah. Kalau melihat kuntilanak, sundel bolong dan seterusnya, nggak usah takut. Ambil batu, bismillah lemparin, mati dia. Kayak gitu. Cuman ya kita keburu ditakut-takutin sama sinetron sama film, Pak. Balik duluan masalahnya. Itu fenomena yang terjadi. Padahal prinsipnya dan ini yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i di surat Al-A'raf ayat 27, Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, kalian tidak bisa melihat mereka. Gak mungkin wujud aslinya bisa kita lihat, gak mungkin. Yang bisa melihat wujud asli jin hanya jin itu sendiri. Bahkan termasuk anak indigo sekalipun, ya, itu adalah dalam kondisi dia mendapatkan gangguan dari jin, sehingga anak indigo itu bukan anak yang istimewa, tapi anak yang sakit yang harus diruqyah. Tapi kalau di kita kan anak indigo itu hebat gitu, bisa ditanya-tanya. Ya, saya teringat dulu ketika masih di mengelola sekolah SMA tuh ya, dulu banget ya. Ada salah seorang siswi yang indigo, jadi dia kalau mau pindahin lemari cukup pakai telunjuk aja gitu. Pindah benar Pak. Ya. Selidik punya selidik, ya ternyata kakeknya itu dulunya profesinya sebagai dukun. Kakeknya meninggal, maka ada istilahnya jin nasab. Jin itu kemudian memilih kepada siapa dia akan melanjutkan perjanjian. Nah, singkat cerita, singkat cerita, jin tadi itu kan datang ya ketika saat Rasulullah sedang sholat. Wallahu a'lam apakah sholat asar atau sholat subuh. Yang jelas dia datang, dia punya misinya apa? Dari rajanya yaitu iblis, hendak mencari apa yang menjadi faktor penyebab mereka tidak bisa lagi nyuri-nyuri berita dari langit. Jadi awalnya jin itu bisa naik turun ke langit, curi-curi berita. Allah sama malaikat lagi ngobrolin apa gitu. Itu terjadi bisa aja gitu. Mereka bolak-balik. Tetapi dalam kejadian saat ini, kenapa kok mereka mendapati, nanti ada di ayat yang ke-6 di surat Al-Jin, mereka mendapati kok kenapa seluruh penjuru langit itu dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla dengan malaikat-malaikatnya, dengan bintang-bintangnya, sehingga kalau ada yang berani dari makhluk sebangsa jin itu nyuri-nyuri berita, maka dipastikan langsung akan mati dibunuh. Nah, akhirnya mereka nyari-nyari apa faktor penyebabnya. Dan akhirnya mereka mendapati Rasulullah sedang sholat dan membaca Al-Quran. Akhirnya mereka mengatakan inilah faktor penyebabnya. Nabi terakhir diutus oleh Allah, sehingga kita tidak bisa lagi tahu terkait perkara-perkara yang gaib. Makanya Allah sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi, jin itu izin Allah bisa tahu perkara-perkara gaib. Makanya bisa jadi ya ramalan suku Maya yang 4000 tahun sebelumnya terjadi sekarang, mungkin aja benar, mungkin. Karena sebelum Rasul diangkat jadi Nabi, jin itu bisa aja nyuri-nyuri berita dari atas langit. Tapi ketika Rasulullah sudah diangkat jadi Nabi, tidak mungkin jin itu bisa mencuri-curi. Kalaupun dia mencuri-curi, dipastikan dia mati. Dan mungkin dia masih sempat kasih tahu ke teman-temannya berita-beritanya. Tapi yang namanya jin pastinya kita tidak boleh berhusnudzon. Ya, ke jin tidak boleh. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang gaib yang harus kita kedepankan itu adalah suudzon. Enggak boleh husnudzon ke jin. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kata Allah, wahai anak cucu Adam,
setan itu adalah musuh kalian, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Jadi kalau nanti ada orang yang kesurupan, sudah diruqyah, dia bilang saya nggak mau keluar sebelum disiapin kopi, ya, sebelum disiapin rokok, gitu ya, nggak usah ya. Ya, kalau nyiapin kopi langsung guyurin aja, nggak usah ikut-ikutan, karena itu yang diinginkan oleh setan agar kita melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah, singkatnya, ketika jin ini mendengar bacaan Rasulullah SAW dalam sholatnya, mereka mengatakan, inilah yang kita cari-cari, ajaran yang bisa membimbing kita kepada kebenaran. Akhirnya yang tadinya mereka ini diutus oleh iblis, ketika dengar Rasulullah SAW menyampaikan bacaan ayatnya ketika sholat, mereka semuanya masuk Islam. Dan seolah-olah peristiwa atau kejadian ini ingin memberikan kabar gembira sebenarnya dari Allah. Seolah-olah Allah ingin memberikan informasi, wahai Rasulullah, kalau manusia nggak mau beriman kepada engkau, yang ada di Taif itu nimpukin engkau, nggak usah sedih, karena masih ada makhluk Allah yang lain yang mereka membuka hatinya untuk beriman kepada engkau. Yang dimaksud adalah makhluk sebangsa jin. Nah, ini sababun nuzul, sebab musabab turunnya surat Al-Jin. Tapi di masyarakat kita masih ada kepercayaan gini. Bahkan ini di pesantren masih ada ustadz yang ngajarin gini. Siapa orang yang ingin ketemu dengan jin, tolong jam 12 malam baca surat jin sendirian di masjid. Nanti katanya jin akan datang. Ya, nggak perlu baca surat jin, ya coba aja nanti kalau berani ya, jam 12 malam sendiri di sini, ya teriak-teriak aja, ayo jin, ya wujud apa, perlihatkan, tampakkan wajahmu atau umpamanya apa, izin Allah yang namanya jin ya, bahasa kasarnya ya, jual beli gitu. Tapi pastinya jin gak akan menampakkan wujud aslinya. Yang dia tampakkan adalah sesuatu yang menakutkan, yang bukan wujud aslinya sendiri. Maka ya ikhwatan yang Allah, kita diingatkan di setiap rumah kita itu ada tempat yang disukai oleh jin. Apa tempatnya? Kamar mandi. Ustaz minta ruqyahin rumah saya, ruangan yang mana? Kamar mandi. Kamar mandi mah gak usah diruqyah. Kamar mandi. Ruqyah itu kan baca Al-Quran. Nggak boleh lah kita baca Al-Quran di kamar mandi. Memang itu tempat yang disukai oleh jin. Kecuali kalau rumah kita nggak ada kamar mandinya, itu lain cerita, ya. Tapi setidaknya jangan sampai kemudian sudah kita tahu kamar mandi itu tempat yang disukai oleh jin. Di sisi yang lain, jangan kemudian perilaku kita malah mengundang kedatangan jin. Mending kalau jinnya jin muslim. Gimana kalau jin kafir? Karena ya Allah, dalam beberapa riwayat disebutkan di antara makanan yang disukai oleh jin itu apa? 2. 1, tulang belulang. 2, nasi. Itu menu yang disukai oleh jin. Makanya Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Idza kana junhul lail", apabila waktu maghrib mau tiba, fa'amsiku auladakum, tolong anak-anak jangan main di luar rumah sebelum maghrib ya. Karena kenapa? Ini Rasulullah yang bilang, fa inna syayatina tantasir hina idzin, karena di jam-jam segitu setan baru pada keluar. Orang tua kita zaman dulu suka ngomong, jangan main kelewat sore, ada kalau ngewe. Emang benar sih secara hadisnya gitu dalam Sahih Bukhari. Dan Rasulullah mengatakan, kalau adzan maghrib sudah dikumandangkan, fakhalu sabilahum, biarkan mereka keluar, anak-anak mau ngaji, mau sholat seterusnya. Kalau sudah adzan berkumandang, nah, baru sesudah itu Rasulullah mengatakan, wa aghliqul abwaba wa dzkurismallahi alaihi wa auqu qirabakum. Kata Rasulullah, kalau Anda mau mengakhiri aktivitas di waktu malam hari, tolong jangan lupa ketika pintunya ditutup dan dikunci ucapan Bismillah. Karena kenapa? Karena pintu yang ditutup dengan ucapan Bismillah itu menjadi asbab atau penyebab setan nggak mau masuk ke rumah kita.
Termasuk kata Rasulullah, wa auqu qirabakum, bekas makanannya ditutup dan baca bismillah. Jangan dibiarkan terbuka begitu saja. Makanya naudzubillah, wabil khusus nasihat untuk ibu-ibu juga, jangan sampai ketika kita semua tidur di dapur itu, khususnya di tempat cuci piring, semuanya numpuk di situ, bekas-bekas makanan, piring kotor dan seterusnya. Perilaku seperti itu adalah perbuatan yang secara tidak langsung mengundang kehadiran jin yang tidak baik di rumah kita. Ya, jadi kata jin ya bukan salah saya, itu sendiri yang undang-undang saya ke situ. Maka Rasulullah mengatakan kalau pintunya ditutup dengan mengucapkan bismillah, maka jin kafir itu mengatakan la isya'a lana wala mabita lana. Malam ini kita nggak dapat jatah makan malam dan kita nggak bisa nginep di rumah kalau kita mengucapkan bismillah. Tapi kalau bismillah kagak, maka kata jin dari kata jin kafir mengatakan malam ini kita dapat makanan saji dan tempat menginap yang nyaman. Makanya pantas sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang yang sholat subuhnya bangunnya kesiangan, kata Rasulullah, bala syaitanu fi udunaihi, telinganya itu dikencingi sama setan. Berarti setan juga suka kencing. Nah, wallahualam kencingnya kayak gimana itu kan perkara gaib, kan? Cuman pastinya bayang kalau satu keluarga sholat subuhnya kesiangan semuanya dikencingin sama setan. Makanya Rasulullah SAW memberikan tuntunan kalau ada di antara kita yang bangun sholat subuhnya kesiangan, maka sunnahnya jangan pernah sholat di ruangan yang tadi kita bangunnya telat, pindah ke tempat yang lain. Karena kenapa? Istaula alaihi syaitan, karena tempat tersebut atau kamar tidur tersebut telah dikuasai oleh setan. Cuma masalahnya kalau kesiangannya berjamaah, sholatnya di mana? Masjid. Nah, ini sedikit fenomena hal-hal yang berbau gaib yang kita nggak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkannya kepada Rasulullah SAW. Karena Allah Taala yang menciptakan makhluk gaib dan kita bisa berkenalan dengan makhluk gaib itu ya lewat berita-berita yang ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, ini sedikit catatan yang ingin mengisyaratkan kepada kita semua, sekaligus memberikan kabar gembira kepada Rasulullah saat itu. Wahai Rasulullah, kalau manusia nggak mau beriman kepada engkau, jangan khawatir. Makhluk yang lain dari sebangsa jin siap beriman kepada engkau. Tapi catatannya, meskipun makhluk dari sebangsa jin ini sudah beriman, mereka tidak boleh memberikan pertolongan apapun kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW pun haram meminta pertolongan kepada jin muslim. Itu catatan. Gak ada ceritanya Rasulullah SAW lagi perang, di perang Badar, perang apa, Rasulullah datang ke makhluk sebangsa jin. Beda cerita kalau Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman bagian dari mukjizatnya itu salah satunya Allah tundukkan sebangsa jin. Meskipun wallahu alam, saya pribadi entah saya yang belum menemukan dalilnya, makhluk-makhluk jin dari tentaranya Nabi Sulaiman, saya belum pernah menemukan sebuah kalimat kalau mereka beriman kepada Nabi Sulaiman. Saya belum menemukan. Entah yang tentara Nabi Sulaiman itu jinnya jin muslim atau jin kafir. Cuman yang jelas kan kalau kita dengar baca ayatnya di surat An-Naml, saat itu detik-detik kematiannya Nabi Sulaiman yang lagi duduk di singgasananya sambil memegang tongkatnya. Dan jinnya semuanya pada tunduk semuanya. Sampai akhirnya tongkatnya itu patah karena dimakan rayap. Apa kata jin? Coba saya tahu dari tadi Sulaiman udah mati. Ngapain saya capek-capek ada di sini? Jadi memberikan isyarat sebenarnya secara umum tunduknya jin kepada Nabi Sulaiman itu semata-mata karena mereka takut, bukan atas landasan imannya mereka kepada Allah dan Rasulnya SAW. Berbeda dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, jinnya beriman,
Tapi meskipun beriman, nggak ada ceritanya tadi. Rasulullah datang, ya, meminta bantuan. Wahai kalian makhluk sebangsa jin, ini saya besok mau perang nih lawan Abu Jahal sama Abu Lahab. Minta tolong ya besok ya. Ya kalau kayak gitu maka Rasulullah nggak akan terluka, gitu kan? Nggak ada sahabat Nabi yang wafat mati syahid, nggak ada. Tinggal kumpulin aja gitu makhluk sebangsa jin, satu jin aja udah selesai, ya, dengan kekuatan mereka kan gitu. Makanya kan di sini kita diingatkan terkait ada namanya bahaya dalam kajian tauhid itu, ada namanya nusroh. Nusroh itu apa? Sihir dilawan dengan sihir lagi, itu hukumnya haram, nggak boleh. Sihir itu kan pakai media perantara jin, dilawan lagi dengan jin lagi, ya nggak boleh. Ya, seguru seilmu nggak boleh sering melawan. Tapi secara umum itu hukumnya haram. Nah makanya sangat aneh, mohon maaf, kalau ada tokoh agamawan, mau kiai, mau alim ulama, mau ustadz, ngaku-ngaku punya hodam. Aneh, cek hodam. Nggak ada ya. Karena secara hukum asal, kalau ada umat Rasulullah SAW, sesoleh apapun dia, kalau dia meminta pertolongan kepada jin, meskipun jinnya jin muslim, itu terkategorikan perbuatan syirik. Nggak boleh. Dan tidak boleh juga jin masuk ke dunia kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum tanda kutip membuat dia bisa berinteraksi langsung dengan kita, itu nggak boleh. Hukumnya haram. Jin punya dunianya sendiri, sebagaimana pula kita punya dunianya sendiri. Tapi kan ya yang namanya jin nggak beda jauh sama manusia. Karena jin dan manusia itu sendiri salah satunya Allah berikan kelebihan, salah satunya bisa beranak pinak, bisa memiliki keturunan. Berarti mohon maaf, kalau jin dan manusia punya potensi kemampuan untuk regenerasi, punya anak keturunan, berarti tanda kutip mereka memiliki hawa nafsu. Memiliki hawa nafsu. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke kamar mandi, jangan sekedar baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is saja. Ya Allah, aku berlindung dari gangguan jin yang berjenis kelamin laki-laki dan jin berjenis kelamin perempuan. Tapi juga kata Rasulullah, ingatkan sebelumnya baca bismillah. Karena ketika kita mengucapkan bismillah, pada saat kita menanggalkan pakaian kita, maka kata Rasulullah, satrun ma baina bani Adam wal jinni qaulukum bismillah. Ini mana? Kata Rasulullah, yang membuat aurat kita yang tadinya sudah kita copot pakaian kita, yang membuat jin gak bisa ngelihat, yaitu kalimat bismillah. Nah khawatirnya nih ada jin yang genit. Itu kita buka baju lupa nggak baca bismillah. Akhirnya seluruh aurat kita, aurat ibu-ibu terlihat. Dan tidak menutup kemungkinan kalau ada jin suka sama manusia. Makanya sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wa Nadhair, beliau pernah sampai membuat satu pembahasan, dan banyak para ulama yang juga yang membahas pembahasan itu terkait apakah memungkinkan makhluk dari sebangsa manusia menikah dengan makhluk sebangsa jin. Ya, apakah mungkin nggak? Ya, manusia yang bisa kawin sama Nyi Kidul, umpamanya, kan ada ya di daerah mana? Labuhan Ratu. Betul ya, Pak, Bu? Yang ada hotel, yang di hotel tersebut ada ya kamar nomor sekian, 13 ya. Ya, katanya itu khusus untuk Nyi Kidul saja. Gitu. Dan para pemuja. Ya, Imam As-Suyuti dan beberapa ulama yang lain menegaskan pernikahan antara jin dan manusia itu mungkin saja terjadi. Mungkin ketika jin menampakkan dalam wujud yang bisa kita lihat, itu mungkin. Cuman bukan berarti sesuatu yang mungkin terjadi dihukumi boleh. Enggak. Kayak orang nyuri, mungkin nggak nyuri? Mungkin. Tapi bukan berarti nyuri boleh. Itu.
Maka para ulama menegaskan jin dan manusia mungkin menikah tapi hukumnya haram. Karena kenapa? Satu, di antara syarat sah nikah itu apa? Kedua calon mempelainya harus ada. Nah ini gimana nih pas nikahnya? Calon mempelai dari sebangsa jin mohon hadir ke hadapan kita. Ya. Kalau dia penampakannya dalam wujud yang cantik, yang ganteng gitu kan, mungkin orang senang aja ngelihatnya. Tapi kalau ternyata dibuka wujud aslinya, ada mungkin pada ngibrit aja semuanya gitu kan. Karena dalam beberapa riwayat, ini kan kita belum ngaji ayatnya, makanya banyak ngomong jin itu banyak. Makanya tadi akan selesai sampai subuh. Makanya kalau berbicara tentang wujud asli jin, memang secara umum ya, dia diam-diam menampakkan itu secara umum nggak akan terlihat kan oleh kita. Tapi kalau dia menampakkan bukan wujud aslinya pasti, ya wujud yang biasanya menakutkan. Contoh di zaman Rasulullah ada jin yang hobinya suka nyuri. Kalau di kita jin yang suka nyuri diistilahkan dengan apa? Tuyul kan? Tuyul itu kepalanya botak, badannya kecil seperti balita dan seterusnya. Bahkan di masyarakat kita biar tuyulnya gak nyuri, ya jangan lupa di dompetnya disimpan bawang putih, bawang merah, atau biar rumahnya gak disatroni tuyul, katanya siapin baskom di depan rumah, siapin kepiting atau belut. Apa belut ya? Apa belut bahasa Indonesia-nya? Itu katanya biar dia sibuk mainin itu, katanya. Ini korban film. Cuman yang jelas kalau di zaman Rasulullah SAW ada jin yang hobinya itu nyuri. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW disebutkan pernah menugaskan salah seorang sahabatnya namanya Abu Hurairah untuk menjaga gudang Baitul Mal. Di situ banyak benda-benda perbendaharaan negara. Di suatu malam tiba-tiba Abu Hurairah itu melihat ada sekelebat gitu ya, sosok makhluk yang ketika ditangkap Allah, dari kepala sampai ke bagian pusarnya tubuhnya manusia, tapi dari pusar ke bawah kakinya itu kaki kuda. Itu seperti itu, ditangkap. Hadisnya sahih. Akhirnya ditangkap. Terus makhluk ini kemudian ngomong layaknya manusia, dia mengatakan, tolong jangan melaporkan saya ke Rasulullah. Saya janji tidak akan nyuri lagi. Hanya dilepasin sama Allah. Ternyata malam keduanya datang lagi, ketangkep lagi. Kata Abu Hurairah, ente kemarin janji tidak akan nyuri. Sekarang nyuri lagi. Kata makhluk ini mengatakan, janji ini terakhir, saya nggak akan nyuri lagi. Dilepasin sama Allah. Malam ketiga datang lagi, ketangkap lagi. Akhirnya kata Abu Hurairah, udah, ini terakhir, saya akan laporkan kamu ke Rasulullah. Tapi makhluk ini mengatakan, mau nggak saya ajarkan satu amalan yang kalau kamu mengamalkan amalan ini, kamu tidak akan diganggu oleh yang namanya setan. Amalan apa? Baca ayat kursi. Akhirnya sesudah itu dilepaskan. Keesokan harinya Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah tentang kejadian 3 malam berturut-turut, hingga akhirnya tadi malam katanya saya dapat amalan disuruh baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Adapun janjinya dia tidak akan datang dan nyuri lagi, itu bohong. Coba aja nanti malam cek, pasti dia nyuri lagi. Tapi adapun perkataan siapa orang yang membaca ayat kursi maka rumahnya akan dilindungi oleh setan, itu adalah benar. Jadi bahasanya nih, kalau setan atau jin ngomong, kemungkinan bohongnya jauh lebih gede daripada kebenarannya. Itu contoh ya. Dan contoh-contoh yang lain banyak lah ya. Artinya kalau jin itu udah menampakkan dalam wujud yang bisa kita lihat, sifat kegoibannya jadi nggak ada, bisa kita tangkap, bisa kita timpuk gitu. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail kan, apa yang dilakukan? Ternyata kan jinnya datang, ngegembosin tuh, tega banget, masa ada bapak yang menyembelih anaknya dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Ismail? Dilemparin kan, kayak nanti pokoknya ada umroh melempar jumroh kan, tapi jangan saking semangatnya sampai sendalnya dilemparin.
tetap harus pakai batu. Nah, seperti itu. Artinya kan ketika dilempari batu, si setannya kan kesakitan. Kenapa? Nah, intinya kisah-kisahnya banyak, termasuk ketika penaklukan kota Mekah. Ketika Mekah berhasil taklukkan, ada satu berhala yang berhala itu bisa ngomong saat itu. Maka Rasulullah SAW saat itu menugaskan Khalid bin Walid. Kata Rasulullah, wahai Khalid bin Walid, kamu berangkat ke kampung itu. Kalau nanti kamu menemukan ada patung, ada berhala, hancurkan dia. Ternyata ya kata Allah, ketika Khalid bin Walid sampai ke daerah tersebut, nanya keluarganya, apakah kalian tahu tempat peribadatan ini? Dan seterusnya. Mereka mengatakan, kamu tahu dari mana? Rasulullah SAW yang mengatakan saya, agar kalau saya menemukan berhala tersebut, saya diperintahkan untuk menghancurkan. Ternyata ketika sampai ke tempat tersebut, tiba-tiba berhala itu sudah berbentuk dalam wujud seorang wanita, mohon maaf, yang cantik. Maka saat itu oleh Khalid bin Walid langsung dibunuh perempuan tersebut. Dan sesudah itu Khalid bin Walid melaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, kamu sudah menunaikan tugasmu. Jadi itu contoh dari beberapa riwayat-riwayat yang ada yang mengisyaratkan kalau jin menampakkan dalam wujud yang bisa kita lihat, kita bisa melukai, bahkan sampai bisa membunuhnya. Tapi ya urusan bunuh-membunuh kan harus ada alasan yang jelas. Makanya tadi kalau ada ular masuk ke rumah, jangan langsung dibunuh. Khawatir itu jelmaan dari jin. Makanya kita ngasih ultimatum, ancaman, diadain dulu. Kecuali kata Rasulullah SAW, kalau Anda menemukan ular manapun ular manapun kecuali yang di rumah, ya jangan langsung dibunuh kalau yang di rumah. Selain di rumah, apalagi kalau ular tersebut sampai Rasulullah menyebutkan dua jenis ular. Yang pertama ular kobra, dan yang kedua ular derik, kata Rasulullah. Kalau Anda menemukan dua jenis ular ini dimanapun, bahkan di rumah Anda sekalipun, langsung bunuh. Gak perlu diadain. Artinya dua jenis ular ini kemungkinan setan gak mau menjelma dalam dua jenis binatang. Adapun selain dua ular ini, ular apa kayak gitu ya? Ular keket atau ular-ular yang lainnya, ya, itu kemungkinan jin bisa menjelma. Nah, singkatnya singkat cerita, jinnya kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, dan mereka kembali ke alamnya, dan mereka kemudian mendakwahi makhluk sebangsa. Ini sekelumit atau sejarah singkat sababun nuzul turunnya surat Al-Jin. Baik. Nah, kisah yang tadi saya sampaikan itu adalah ringkasan dari apa yang Allah ceritakan di surat Al-Jin. Seperti apa kemudian uraiannya? Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Kata Allah, wahai Rasulullah, qul, ceritakan oleh engkau, katakan oleh engkau tentang apa? Uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada saya. Tentang apa? Annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada sekelompok dari makhluk sebangsa jin yang dia mendengar bacaan Al-Qur'an pada saat engkau sholat, dan kemudian mereka mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, baru kali ini kami mendengar bacaan yang begitu mengagumkan. Ya. Ini ungkapan dari makhluk sebangsa jin tersebut. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Yang ketika kami semua mendengar bacaan ini, mereka mengatakan, inilah petunjuk menuju jalan Allah. Maka sesudah ini kami tidak akan lagi menyekutukan Allah dengan apapun. Ini memberikan isyarat, berarti ikhwanillah, sebagaimana manusia melakukan tindakan kesyirikan, maka jin pun yang belum mengenal ajaran Islam, mereka pun melakukan kesyirikan yang sama. Maka sebagaimana di kalangan manusia ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu,
ada yang muda, ada yang pengucu. Jin pun sama, memiliki jalan peribadatan yang beragam sama seperti kita umat manusia. Lanjutkan kan? Nah, singkatnya Jin kemudian menegaskan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha shahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla yang sangat mulia. Maka mulai hari ini kami tidak akan pernah lagi mempercayai kalau Allah itu punya pendamping atau Allah itu punya anak keturunan. Berarti sebelum jin ini mendengar bacaan Rasulullah, sebelumnya mereka masih mempercayai kalau Allah itu punya anak, punya keturunan. Ya sama mungkin seperti ajaran sebagian di antara saudara kita dari agama lain. Kalau yang Nasrani meyakini Allah itu anaknya Isa Masih, gitu kan? Kalau orang Yahudi meyakini kalau Uzair itu putra Allah, seperti itu. Nah, kepercayaan seperti ini ternyata ada di kalangan makhluk sebangsa jin. Mereka percaya dengan kepercayaan menyekutukan Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan kami tidak pernah menyangka dulu ini kami ini orang-orang yang bodoh yang kami berkata-kata tentang Allah sesuatu yang enggak berdasarkan ilmu. Jadi intinya sebelum mereka mengenal Allah, sebelum mereka mengenal Islam, sebelum mereka mendengar bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, ya nyaris mereka itu sesat sebagaimana umat manusia pada keumumannya. Makanya Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kepada kita semua terkait bahaya menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya kan sampai sahabat Ibnu Abbas itu ada yang beliau mengatakan gini, sesungguhnya ada di antara sebagian manusia itu yang menyekutukan Allah bahkan dengan seekor anjing. Seperti apa bentuknya? Ada manusia yang memelihara anjing di rumahnya karena khawatir disatroni oleh maling. Lalu tiba-tiba ada maling masuk ke rumahnya karena mendengar gonggongan anjing, akhirnya malingnya kabur. Nah, si yang punya rumah kemudian mengatakan, alhamdulillah punya anjing. Coba nggak ada anjing, maka pencurinya masuk ke rumah. Maka ucapan seperti ini secara tidak langsung adalah menyamakan Allah dengan anjing. Itu contoh sederhana saja. Makanya Rasulullah itu sampai berdoa, ya Allah, jangan sampai saya menyekutukan Engkau dengan yang lain, sementara saya nggak sadar saya sudah melakukan perbuatan tersebut. Kan kadang kita tersugesti ya, saya kalau nggak minum obat ini nggak sembuh, umpamanya. Atau kalau saya nggak berobat ke dokter si fulan, nggak akan sembuh. Padahal kan berobat ke dokter, minum obat itu ikhtiar. Ya kan dokter pun kan nggak sampai menjamin, saya jamin bapak sehat besok, kan nggak kan? Insya Allah bapak ibu, kalau bapak ibu minumnya ini, insya Allah Allah sembuhkan, insya Allah. Adapun jaminan sembuh atau tidak kan tetap Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan. Baik, saya persingkat ikhwatullah. Di ayat yang ke-6 singkatnya Allah menegaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini kata jin. Dan sungguh ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Dan justru perbuatan itu hanya akan makin menyesatkan mereka saja dari jalan Allah. Ayat ini, kata para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, dulu ceritanya ketika Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari mana?
dari surga ke dunia, pada saat pertama kali Nabi Adam menginjakkan kaki di dunia, jin pada ketakutan. Takut aja ketemu Nabi Adam. Karena kenapa? Mereka masih punya ingatan dulu rajanya yaitu iblis disuruh sujud kepada Adam. Makanya takut. Tetapi ketika Nabi Adam meninggal dunia, anak keturunannya malah berperilaku seolah-olah mereka yang takut kepada jin. Sehingga disebutkan ketika ada seorang dari keturunan Nabi Adam melewati sebuah lembah, lalu kemudian mereka mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Kalau bahasa kita, kalau biasa bahasa kita ya, wahai penunggu lembah ini, minta izin ya, jangan ganggu saya ya. Akhirnya jinnya ketawa. Lah, kok ini jadi kebalik? Dulunya kita takut sama Adam, nah sekarang mereka yang takut sama kita. Makanya kan masih ada kepercayaan tuh. Kalau yang saya tahu ya, kalau melewati daerah, ini mah contoh, dari daerah Majalengka ke Ciamis itu melewati daerah namanya Jalan Jahim, namanya Jahim. Saya bilang enggak ada nama yang lain gitu. Jahim itu kan salah satu nama neraka. Tapi memang dikatakan Jahim itu karena treknya. Ya? Jahim. Bukan Jahim. Trek itu jalan antara, kalau kita nanti kalau dari Majalengka ke Ciamis adalah lewat Jalan Jahim ke pegunungan, dan treknya juga luar biasa. Jadi ada kepercayaan di sebagian orang itu kalau melewati sebuah trek nyalain klakson atau buang rokok gitu ya, biar apa? Biar selamat, gak ada gangguan. Nah, itu perilaku yang biasa dilakukan oleh makhluk sebangsa manusia. Tujuannya mereka itu minta perlindungan agar gak diapa-apain sama jin. Padahal kan Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda melewati daerah yang angker, maka bacalah doa a'udzu billahi bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu billahi bikalimatillahi tamma. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Selesai. Kalau kita nggak hafal doanya tadi, udah baca aja surat Al-Falaq. A'udzu billahi min syarri ma khalaq dan seterusnya. Insya Allah aman tanpa harus meminta perlindungan kepada makhluk sebangsa jin. Makanya akibat perbuatan ini, jin kemudian terus terang. Dulu-dulu itu nggak pernah tuh ada yang minta tolong ke kita. Lah kenapa kesini-sininya ketika melewati daerah yang menakutkan suka ngomong kepada kita? Nah makanya Rasulullah SAW pun mengingatkan, ikhwatillah, ini jangan sampai lupa ya. Kalau kita masuk ke rumah, kita ngucapin apa? Assalamualaikum kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya di rumah kita udah tahu nggak ada orang, maka lafaz salamnya diganti, nggak bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalimatnya gitu. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Ya Allah selamatin saya, ya Allah lindungi. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Khawatir masuk ke rumah ada yang aneh-aneh. Itu tuh salamnya. Jangan sampai kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukan gak ada siapa-siapa, hibrid kita ini. Nah, ucapan salam pun harus dirubah. Jadi kalau kita tahu gak ada siapa-siapa di rumah, jangan Assalamualaikum, tapi Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Seperti doa pada saat tahiyat, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini catatannya, kalau kita meminta tolong kepada jin, sejatinya jin itu nggak pernah punya niatan ingin menguntungkan kita. Jin itu pasti ujung pangkalnya nanti akhirnya dia ingin apa? Dia ingin menyesatkan kita. Iya, pasti cari untung. Ujung-ujungnya kayak gitu. Ya, jadi makanya tadi jangan pernah berprasangka baik ke jin. Ya termasuk kepada dukun.
Ya, makanya suka aneh juga. Kalau dukun itu bisa membuat kaya orang, kenapa dia nggak kaya-kaya? Tapi masih aja ada banyak orang percaya kepada dukun. Gitu. Ya bisnis. Sama seperti ya di daerah Cirebon, kan ada makam wali ya. Kan kalau lagi musim pemilu, ya, ada 5 oknum caleg dia kalau mau masuk ke kuburan itu nggak jalan kaki, tapi merayap-rayap. Gitu. Nah, kan nggak ada ceritanya gitu ya. Mereka bisa sukses dengan cara seperti itu. Nah singkatnya, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini pun Allah menyebutkan kata-kata rijal. Rijal itu artinya makhluk yang berjenis kelamin laki-laki. Maka tadi juga kita diingatkan kalau masuk ke kamar mandi minta perlindungan dari gangguan jin yang berjenis kelamin laki-laki atau yang berjenis kelamin perempuan. Makanya tadi hati-hati Bapak Ibu, kalau buka baju jangan lupa baca bismillah. Ini khawatir gitu ya. Khawatir ada yang aneh-aneh. Jadi saya teringat, ini mah kita ngobrol yang mistis ya. Ngobrol mistis ya selesai sampai subuh. Jadi ini mah cerita di salah satu perumahan. Saya teringat waktu itu pada saat Piala Dunia di Korea dan Jepang. Tahun berapa? 2000? Yang di Korea Jepang Piala Dunia. Jadi saya ingat itu karena ada sebuah kejadian, ada seorang ibu-ibu, suaminya kerja di Kanisek, suaminya itu kena shift 2, pulangnya itu kadang jam 12 sampai 1, iya, sampai ke rumahnya nggak tahu kemana dulu. Nah selama 3 malam berturut-turut, si istrinya yang lagi tidur malam itu suka diganggu dengan suara kaca di jendelanya itu seperti suara kuku yang disakan-sakan, rok gitu. 3 malam berturut-turut. Tapi pas dicek nggak ada apa-apa. Sampai malam keempat, ini naudzubillah ya, karena kejadiannya itu, karena korbannya meminta kepada saya waktu itu untuk minta diruqyah. Sampai di malam keempat, si istrinya kaget karena di malam tersebut suaminya sudah ada di depan pintu, ya sekitar jam 10:30-an. Si istrinya kaget, kok suaminya udah nyampe ke rumah gitu. Kan biasanya pulang jam 11:30, jam 1, dan nggak kelihatan juga motornya, nggak ada. Cuman ketika ngetok pintu, ngucapin salam, gitu, langsung masuk ke dalam rumah. Dilihat matanya itu merah, gitu. Terus tiba-tiba si suaminya bilang saya lapar. Sampai makan pun kelihatan seperti orang yang nggak pernah makan 3 hari 3 malam. Sampai kaget, apakah suami saya kelaparan dan seterusnya. Sampai sesudah itu mohon maaf, suaminya minta dilayani. Terjadilah hubungan badan, tapi si istrinya pun merasa asing, kayaknya ini bukan suami saya. Nah selesai hubungan badan, mohon maaf, si istrinya kemudian minta izin ke suaminya mau kamar mandi. Pas ketika ke kamar mandi, tiba-tiba di luar terdengar suara motor. Pas dibuka ternyata suaminya. Nah istrinya bilang, lah tadi yang makan sampai ini itu siapa? Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Tapi izin Allah, beberapa bulan kemudian si istrinya hamil. Dan ketika masa kehamilannya itu 8 bulan, isi kandungannya kosong. Itu aja lagi apa namanya? Kempes aja. Dan akhirnya ya minta diruqyah secara umum ya. Dan ya sesudah itu ya disarankan udah pindah, jangan ngontrak di tempat itu lagi. Jadi itu contoh ya, contoh ya Bapak Ibu, mobil khusus ibu-ibu nih, ketika menanggalkan pakaian, entah itu ketika ganti baju, apalagi ketika mau mandi,
Rasulullah SAW berpesan jangan lupa baca bismillah. Baca bismillah sebelum ke kamar mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan itu yang jadi takmir. Sehingga ya. Kenapa? Oh, kejadian itu juga. Dia termasuk, mohon maaf ya, ketika berhubungan badan baca doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu salah satu caranya gitu ya, agar kita terlindungi dari perilaku tersebut. Nah ini singkatnya informasi secara umum ya, sebagai gambaran kepada kita semua bahwasannya selain kita ada makhluk Allah yang lain yang mereka pun sebenarnya punya kewajiban beribadah kepada Allah dengan menggunakan syariat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah sebagai penutup di Al-Quran setidaknya ada 2 ayat yang mengisyaratkan kalau surga dan neraka itu yang menghuninya bukan cuma manusia saja, tetapi makhluk dari sebangsa jin. Contoh di surat Ar-Rahman ada 2 ayat yang diulang-ulang. Kalimatnya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihinna qasiratut tarfi lam yatmisunna insu wala jan. Di surga itu ada bidadari yang mereka tidak pernah disentuh mau oleh manusia atau jin sekalipun. Maka para ulama menegaskan berdasarkan ayat ini, bidadari surga itu nanti nggak hanya sekedar untuk manusia saja, tapi juga akan menjadi fasilitas untuk jin yang beriman kepada Allah. Ini ayat yang pertama. Jadi surga itu nanti nggak cuma untuk kita saja. Cuman apakah nanti kita ketemu sama jin di surga? Wallahu a'lam. Ya, nggak terlalu penting itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua termasuk neraka jahanam. Di surat Al-A'raf Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, dan kami telah menyiapkan neraka jahanam itu untuk siapa? Untuk makhluk sebangsa jin dan manusia. Jadi nanti endingnya kita semua, baik jin yang soleh atau jin yang kafir, sebagaimana pula ada yang manusia yang beriman, ada manusia yang kafir, ujung pangkalnya nanti ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka. Itu catatan. Dan sebagai penutup, khawatir ada yang tertukar, karena ada 3 kata yang hampir mirip ya. Ada iblis, ada jin, ada setan. Kalau iblis itu adalah jin yang tidak mau sujud ke Adam, dan dia satu-satunya makhluk Allah yang dilaknat dan yang dijamin oleh Allah akan hidup sampai hari kiamat nanti. Jadi gak akan mati, cuma iblis doang. Itu yang pertama. Yang kedua jin. Kalau jin itu apa? Makhluk Allah yang tidak mungkin bisa dilihat oleh kita. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud asli, itu bohong. Apalagi masukin jin ke botol. Ada. Jin dan Jun gitu ya, atau Aladin, nggak ada. Dimasukin ke botol dia keluar lagi nanti insya Allah gitu ya. Intinya kenapa jin itu dikatakan jin? Karena dia tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau bisa dilihat itu hanya casing, penampakan saja, sesuai kebutuhan. Orang Indonesia takutnya sundel bolong ya sundel bolong. Orang Cina takutnya vampir ya vampir. Orang Barat takutnya Dracula ya Dracula, gitu loh. Dia memainkan peran saja. Gitu. Dan yang terakhir ada setan. Setan itu artinya makhluk Allah yang suka mengajak-ajak kepada yang buruk. Dan kata setan ini labelnya bukan hanya ke jin saja, tapi kepada manusia juga. Jadi kalau manusia suka ngajak-ngajak yang jelek, itu dikatakan setan. Itu Allah jelaskan, nanti bisa dilihat di surat Al-An'am ayat 112. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Kata Allah, dan kami telah tetapkan para nabi itu punya musuh. Musuhnya siapa? Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Jadi seperti itu. Baik, sepertinya sampai di sini kajiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Monggo ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan. Mohon maaf, mengingatkan saja takutnya
takutnya nanti kalau pulang bentrok sama konvoy. Oh iya. Ya, jadi sebaiknya hati-hati aja. Ada konvoy sekarang? Iya. Karena hari ini pertandingan Persib lawan itu pasti kan juara. Oh iya. Oh saya juga izin Allah nih Bapak Ibu, izin ya. Saya 9:30 mau berangkat ke Pangandaran. Jadi ada rihlah guru-guru sekolah. Libur panjang. Iya libur panjang kan. Saya mau ikut konvoy juga. Enggak. Makanya mohon maaf Pak Panam, saya nggak bisa menghadiri acara besok. Saya doakan ya. Allahumma ja'al hajan mabruran wa danban maghfuran wa tijaratan tabur ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan hajinya Bapak dan istri hajinya mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Dosa-dosanya diampuni ya Allah, dan segala bentuk pengorbanannya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma amin amin amin. Ya. Cukup ya? Iya. Khawatir ada konvoy. Pasti kalau itu. Iya pasti ya. Ketemu jin di jalan. Iya. Gak tahu kalau jin suka main bola nggak ya? Silakan Bu. Apa Bu? Lagi viral di media. Kabar baik. Yang lagi viral pemuda di Cianjur nikah sama apa Bu? Itu AI. Oh, itu kayak gimana nikahnya? Oh ya Allah. Iya. Iya. Harus diruqyah itu. Dari konten. Iya, nyari sensasi kan secara umum ya. Syarat nikah itu yang asasi aja. Syarat nikah itu kan ada kedua mempelai. Itu syarat yang utama. Kalau dan dua mempelainya pun harus laki-laki perempuan, gitu kan? Gak boleh sesama jenis. Dan di sisi yang lain agamanya harus sama, kan seperti itu kan? Maka kalau ada orang yang nikah dengan inai ya itu bukan pernikahan yang benar tentu. Ya, itu sebuah penyimpangan. Itu di samping harus diruqyah juga harus ke psikolog. Harus ditangkap. Dibina. Ya dibina. Kayaknya harus diserahkan ke Pak Gubernur. Dibawa ke militer kali. Wallahu a'lam. Yang mudah-mudahan kita doakan yang bersangkutan dapat hidayah. Ya, ada yang kayak gitu ya? Walian. Konten. Iya. Kalau untuk ruqyah itu tata caranya yang baik dan benar itu sebetulnya seperti apa ya? Baik. Secara umum ya, ruqyah itu secara harfiah artinya jampe-jampe. Ya. Makanya dulu di zaman jahiliyah ya dukun itu saya nggak menyebutin paranormal ya karena dukun nggak normal. Dukun itu ya biasa jampe-jampe gitu. Nah kemudian syariat saat itu karena Rasulullah SAW disantet ya oleh dukun Yahudi namanya Labid bin Asim sampai 6 bulan Rasulullah tidak dibuat sadar. Allah Ta'ala kemudian mengirim 2 malaikat. Lalu kemudian 2 malaikat ini meruqyah Rasulullah SAW salah satunya dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Gitu. Nah, timbul pertanyaan kemudian untuk membedakan mana yang jampe-jampe yang syar'i dan jampe-jampe yang tidak syar'i, maka disebutkan para ulama menyebutkan ada beberapa syarat. 1, pastikan ruqyah itu berbahasa Arab. Itu yang pertama. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, pastikan jampe-jampe yang dibaca itu adalah ayat-ayat yang memang itu digunakan untuk meruqyah.
Karena tidak semua ayat suci Al-Quran itu ayat ruqyah. Ada orang lagi ngeruqyah baca ayat tentang utang piutang. Kata jin itu, ente mau nagih saya atau apa? Itu kan nggak semua kan ayat Al-Quran itu tentang ruqyah. Atau umpamanya baca ayat tentang pernikahan, baca ayat tentang poligami, tentang talak, enggak semua. Jadi baca ayatnya ya ayat ruqyah. Contoh ayat kursi, gitu kan? 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 10 ayat terakhir surat Ali Imran, atau kalau kita belum hafal ya baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan yang terakhir, ikhwanullah, syarat ruqyah yang syar'i itu adalah tanamkan keyakinan pada diri orang tersebut bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, bukan si peruqyahnya. Makanya para ulama lebih cenderung menganjurkan yang lebih baik itu ruqyah mandiri daripada minta diruqyahi oleh orang lain. Kecuali kalau godaan itu makin berat, itu lain cerita. Makanya kan setiap malam itu kan sebenarnya kita disunahkan ruqyah mandiri kan. Sebelum tidur kita wudhu, terus baca beberapa surat. Kalau ikuti Siti Aisyah baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Tapi kalau kita nggak kuat Al-Baqarah gitu kan, ya baca yang pendek-pendek aja gitu kan. Lalu sesudah itu kan kata Rasulullah, tiupkan tangan kita, usapkan yang pertama ke ubun-ubun, ke wajah, terus badan bagian depan, baru sesudah itu bagian belakang yang bisa kita raba. Nah itu contoh ruqyah mandiri. Di luar itu semua, ya para ulama membawa tambahan. Di antara ruqyah yang syar'i itu adalah tidak mengharuskan si orang yang diobatinya itu harus menggunakan barang-barang tertentu. Kan suka ada juga, ya syarat nih biar gak diganggu oleh jin pakai kalung. Ini kalungnya udah saya zikirin 1000 kali enggak. Atau umpamanya pakai gelangnya ya, ini gelangnya udah saya jampe-jampein, enggak ada seperti itu. Jadi itu secara umum yang membedakan antara ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang tidak syar'i. Menggunakan bahasa Arab, membaca ayat-ayat ruqyah, menanamkan kesadaran yang menyembuhkan adalah Allah, dan yang terakhir tidak menggantungkan kesembuhan atau keselamatan ke benda-benda tertentu. Oh. Makanya jangan sampai kita punya kepercayaan kalau kita di rumah punya kaligrafi tulisannya ayat kursi, jangan punya kepercayaan kalau kaligrafi itu bisa menangkal setan. Enggak lah. Ya, kaligrafi itu ayat kursi itu fungsinya bukan untuk dijadikan hiasan, tapi untuk dibaca, untuk diamalkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menjadi penguat iman, ya, dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la